Selamat pagi, Bu Bapak yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita akan bersama-sama berdoa. Sebelum kita berdoa, mari kita bersaat teduh secara pribadi di hadapan Tuhan, mempersiapkan doa-doa kita pagi hari ini. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama menyanyikan satu lagu, Ku Percaya Pada Yesus. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal ku bersandarkan janji-Nya turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman, hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku hanya mendapatkan Yesus. Bahagialah hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Hari lewat hari, kami boleh melihat pertolongan dan kasih Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami mengalami pergumulan, Tuhan pun juga yang membuka jalan, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memimpin hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Pagi ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk beberapa pokok doa. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan yang akan mengajar kami, yang merupakan dasar daripada
kepercayaan kami di dalam Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebelum ya Tuhan kami lanjut untuk doa-doa ini, kiranya Engkau kuduskan hati kami, agar ya Tuhan doa-doa kami ini boleh didengar oleh Tuhan, boleh berkenan kepada Tuhan. Terpujilah namamu, terima kasih, dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pagi ini kita membicarakan tentang tanggapan terbaik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin-kemarin ini 1 minggu kita sudah mendengarkan apa yang dibahas oleh hamba-hamba Tuhan, yaitu bagaimana rencana daripada Allah itu sendiri menciptakan manusia, dan sampai bagaimana ketika manusia itu jatuh dan membutuhkan akan keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, saya akan bertanya ini, mengapa Kristus harus mati bagi saya? Suatu kali saya berpikir begitu. Sejak kecil saya ikut sekolah minggu. Tapi mengapa Kristus harus mati bagi saya? Bukankah saya yang berdosa? Kenapa Kristus mati bagi saya? Nah, saudara-saudara, ada 2 macam orang yang sadar bahwa dirinya itu tidak berdosa. Ya, saya ambil contoh. Ada seorang yang tiap minggu ke gereja, membawa istri dan juga anak-anaknya ke gereja. Lebih dari 20 tahun saya ingat itu. Dia duduk di mana saya tahu. Saudara, ketika saya berbicara tentang Tuhan Yesus, Juru Selamat kepada dia, orang ini mengatakan, oh ini hanya untuk penginjil Margaret saja. Orang ini baik sekali, istrinya juga mengatakan baik. Sebab itu dia merasa dia tidak berdosa. Dia tidak memerlukan juru selamat. Jadi di dalam kehidupannya, asal dia melakukan hal-hal yang baik saja, itu dia merasa itu sudah cukup. Saudara, apakah dia tidak bersalah di dalam pikiran, di dalam ucapan, di dalam perbuatan? Macam orang lain, yaitu tahu, menyadari bahwa dirinya itu berdosa, sehingga dia memerlukan pengampunan dari Tuhan. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang melakukan dengan usahanya sendiri. Kemarin-kemarin kita sudah dijelaskan, mendengar bahwa usaha manusia itu adalah sia-sia. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 2 hari yang lalu kita sudah mendengar tentang seseorang yang bernama Syamila. Syamila itu sebetulnya ibunya yang harus dihukum. Namun dia menggantikan hukuman bagi ibunya. Dialah yang disesahkan. Saudara, Syamila cuma bisa menggantikan ibunya sendiri. Tidak bisa menggantikan hukuman daripada seluruh umat manusia di dalam dunia ini. Hal yang kedua, yaitu bahwa dia tidak bisa menggantikan hukuman kekal. Karena dia adalah orang yang berdosa. Dia tidak bisa. Kita semua tidak dapat dilepaskan daripada hukuman kekal. Karena usaha daripada manusia ini. Sebab itu saudara-saudara, banyak manusia kalau kita lihat di dalam dunia, misalkan mereka melakukan tarak ya,
Jadi tidak makan ini, tidak makan itu, bersemedi, barangkali dia pergi ke gunung, meninggalkan masyarakat sehingga dia bisa boleh berkenan berdoa di situ. Tetapi itu semua firman Tuhan katakan itu adalah sia-sia, bukan hasil pekerjaan kita. Yohanes 3 ayat 16 jelas mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menawarkan diri supaya kita boleh percaya kepada Dia. Kasih Allah yang begitu besar sudah dinyatakan dengan karyanya, dengan kematiannya di kayu salib, supaya kita boleh percaya kepada Dia dan kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Di situ tadi ada satu kata kerja percaya. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24. Dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ada dua kata kerja. Selama ini kita lihat, Kristuslah, Tuhanlah yang mengirimkan anaknya sendiri ke dunia. Tuhan Yesus sendirilah yang mati di kayu salib. Sekarang respon daripada kita hanya siapa yang mendengar dan perkataanku dan percaya kepada Dia. Ini respon daripada umat manusia. Setelah mendengar berita ini, lalu kita juga mau percaya kepada Dia, maka kita tidak lagi dihukum, melainkan kita mempunyai hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam kehidupan, kalau saya PI dengan orang mengatakan, semudah itukah hanya percaya saja? Saudara, itu adalah kekristenan. Kekristenan yaitu Tuhan sendiri mencari manusia. Dan itu merupakan satu pemberian Tuhan, bukan usaha manusia. Tetapi kalau orang dunia, yaitu usaha daripada dirinya sendiri. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6 jelas-jelas mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi melalui kematian Tuhan Yesus, itu merupakan anugerah bagi umat manusia. Saudara-saudara, Yohanes pasal yang ke-16 ayat ke-6, 14 ayat 6 ini, Tuhan Yesus mengisahkan akan kematiannya, menubuatkan akan kematiannya. Satu-satunya jalan hanya melalui dirinya. Akulah jalan dan akulah kebenaran dan akulah hidup. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, Dia bangkit juga bagi kita. Dia hidup untuk selama-lamanya. Jadi kematian Tuhan itu adalah anugerah, pemberian Tuhan kepada kita. Memang kita hanya percaya, namun itu dibayar dengan harga yang mahal sekali, yaitu dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tanpa mencucurkan darah. Kitab Ibrani pasal 9 mengatakan tidak ada pengampunan. Usaha manusia adalah sia-sia. Tetapi saat ini, jikalau seseorang mau percaya dengan iman dan mengakui Dia sebagai Tuhan, maka dia memiliki hidup yang kekal. Ini dasar daripada kekristenan.
yaitu kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau berakar, hanya percaya dulu. Yaitu percaya dengan iman artinya pikiran kita sadar. Tadi saya sudah menjelaskan pikiran kita, yaitu kita sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa. Dan berikutnya perasaan. Perasaan itu karena umat manusia itu mempunyai perasaan. Perasaan apa? Hanya percaya, hanya tahu, tetapi tidak merasa berduka, tidak merasa khawatir akan hukuman yang Tuhan berikan. Nah, ini kita tidak akan bertobat. Jadi di dalam pikiran kita sadar berdosa, tetapi juga di dalam hati kita sungguh berduka akan dosa kita, sehingga kita mau percaya kepada Tuhan. Dan kehendak kita yaitu apa? Bertobat. Kita tidak lagi berjalan di jalan yang lama. Kita tidak lagi melakukan percaya akan diri sendiri boleh berkenan kepada Tuhan. Tidak, melainkan kita mengakui Dia sebagai Tuhan. Di sini saya tekankan, menerima Yesus berarti percaya dengan iman dan mengakui Dia sebagai Tuhan dalam diri kita. Percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan di dalam diri kita. Saudara, ini semua pengertian seminggu ini saya kira kita sudah sering dengar. Namun saudara-saudara, perenungan pada pagi hari ini yaitu apakah saya sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Bila iya, katakan sekali lagi kepada Tuhan, Tuhan, saya sungguh percaya kepadamu. Namun kalau di antara kita belum percaya atau belum sungguh-sungguh, masih ragu-ragu, saat ini maukah Anda membukakan hati dan menerimanya sebagai juru selamat? Saya memberikan 1 menit kepada saudara-saudara. Katakanlah ini kepada Tuhan. Jikalau sudah saudara menerima Tuhan, katakan, Tuhan, aku sungguh percaya kepadamu. Aku mau menjadikan Engkau Tuhan di dalam hidupku. Dan kalau belum, silakan saudara katakan, bukakan hati, menerima karya Tuhan Yesus yang begitu ajaib bagi kita. Saya berikan 1 menit kepada saudara. Yesus Tuhan, membantu aku, janganlah Tuhan lalu berkatmu. Yesus Tuhan, membantu aku, janganlah Tuhan lalu tetap padaku. Tuhan, saat ini ya Tuhan, Engkau dengar apa yang menjadi jawaban, respon daripada saudara-saudara sekalian. Biarlah ya Tuhan, iman kami pada hari ini diteguhkan kembali ya Tuhan. Bagi mereka, saudara mungkin masih ragu-ragu akan iman mereka, Bapa, kami doakan supaya Tuhan sendiri yang terus dengan roh-Mu memberikan pencerahan kepadanya, meneguhkan imannya.
Terima kasih. Sebentar kami akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Tuhan pun juga rawatlah kami dengan roh-Mu. Saudara-saudara, pertama-tama kita akan berdoa untuk perdamaian daripada dunia. Kemudian kita doakan bangsa Indonesia dan sekolah Alkitab, sekolah Kristen, dan sinode GKA. Kemudian kita akan berdoa untuk GKA. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan ya Tuhan perdamaian dunia. Saat ini ada beberapa tempat masih merupakan ajang daripada peperangan. Tuhan, ini merupakan satu sifat manusia yang ingin menang ya Tuhan, ingin menghancurkan orang lain ataupun juga di balik itu semua ya Tuhan ingin menguasai. Namun kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan sendiri yang menguasai dunia ini, terutama hati daripada manusia. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Saat ini ya Tuhan, kiranya Kau juga pulihkan perekonomian yang merupakan dampak daripada pandemi. Kami doakan ya Tuhan dengan pengasihan-Mu, supaya ya Tuhan saudara-saudara kami ini, masyarakat boleh tetap melakukan pekerjaan yang dan dapat menghasilkan produksi mereka ya Tuhan, dan mereka pun boleh hidup layak. Kami doakan juga ya Tuhan, saat ini ada penyakit yang terjangkit secara misterius, yaitu hepatitis akut yang terjadi pada anak-anak. Kami doakan ya Tuhan, kiranya Tuhan melalui kehidupan sehari-hari, masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan ini, karena sumbernya masih belum diketahui dengan jelas. Kami doakan ya Tuhan, para ahli boleh menemukan penyakit ini penyebabnya apa. Dan juga ada wabah yang terjadi pada ternak ya Tuhan, khususnya sapi dan kambing. Kami doakan kiranya Tuhan pun juga pakai ahli-ahli ini ya Tuhan, yang mengetahui bagaimana untuk membasmi wabah ini. Kami doakan kiranya peternak ini juga dapat berjalan kembali seperti semula. Tuhan, kami saat ini juga mau berdoa untuk sekolah-sekolah Alkitab yang ada di Indonesia. Di Jatim ada beberapa tempat ya Tuhan yang merupakan sekolah-sekolah Alkitab, maupun juga di Bandung, di Jakarta, di Makassar, di Palembang. Kami doakan ya Tuhan, kiranya Tuhan sertai. Kami doakan para dosen, kami doakan mereka agar mereka dapat mengajar itu sesuai dengan kebenaran dari firman Tuhan. Kami juga doakan ya Tuhan mahasiswa yang ada. Tuhan sertai mereka, berikan ya Tuhan roh-Mu di dalam hati mereka, supaya ketika mereka mempelajari firman Tuhan, bukan saja ya Tuhan mereka mempelajari secara akademis, tetapi sungguh firman Tuhan boleh pertama-tama menjadi penerapan di dalam kehidupan calon-calon hamba Tuhan ini ya Tuhan. Dan kemudian nantinya mereka akan menjadi berkat bagi jemaat di gereja-gereja dimanapun juga. Bapa, kami doakan apa yang mereka butuhkan, karena saat ini ya Tuhan, masa-masa pandemi, donatur pun juga banyak yang mengalami kesulitan. Namun Tuhan, Kau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang memelihara apa yang dibutuhkan daripada mereka. Tuhan mencukupi. Saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen. Bapa yang di surga, kami doakan ya Tuhan, ujian-ujian yang dihadapi oleh siswa untuk mengakhiri tahun pelajaran mereka ya Tuhan, Kau juga sertai mereka. Berikan kesehatan yang baik bagi siswa maupun juga guru-guru ketika mereka harus mengoreksi dan sebagainya. Semuanya ini kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, kami ingin ya Tuhan,
sekolah-sekolah Kristen, bukan saja mereka mendidik secara akademis, tetapi ya Tuhan, mereka pun juga boleh mengajarkan anak-anak tentang firman Tuhan. Sehingga sejak dini anak-anak ini ya Tuhan, siswa-siswa ini boleh mengenal kepada Kristus Yesus dan mereka tidak meninggalkan sampai tuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami ingat sinode GKA dan sudah terpilih dengan ketua dan anggota yayasan yang baru, anggota sinode yang baru. Kami doakan ya Tuhan, kerjasama di antara mereka dan juga gereja-gereja yang ada di bawah sinode ini, sinode GKA. Engkau juga yang persatukan kami, supaya ya Tuhan, yang satu dapat menolong saudara-saudara kami, jemaat yang ada di pedesaan dengan kesulitan mereka dengan baik. Dan segala program yang disusun oleh anggota sinode ini boleh menjadi berkat bagi gereja-gereja pada umumnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan supaya sinode GKA sungguh-sungguh boleh bekerja bagi Tuhan. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat GKA Immanuel. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memimpin jemaat Immanuel ini sampai pada tahun ini, yaitu tahun yang ke-40. Kami boleh melihat anugerah demi anugerah, pertolongan-pertolongan Tuhan yang Kau selalu siapkan bagi kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Saat ini secara khusus kami doakan untuk jemaat lansia ya Tuhan. Jemaat lansia yang baik daripada anggota kami sendiri maupun juga simpatisan. Kami serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Di antara mereka banyak mereka tidak tinggal bersama-sama dengan anak-anak mereka. Karena anak-anak mereka mencari nafkah di luar kota. Dan banyak di antara mereka yang tinggal sendirian. Namun kami percaya ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan sertai mereka dan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tubuh mereka pun juga semakin lemah, namun Tuhan, Kau juga sertai mereka, berkati mereka, iman mereka kuatkan ya Tuhan, sehingga mereka dijauhkan daripada segala mara bahaya. Tuhan, kami doakan juga majelis hamba Tuhan dari Gereja Immanuel ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati usaha mereka, berkati apa yang mereka kerjakan buat Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Mimi yang sebagai majelis, berkati keluarganya ya Tuhan, berkati usaha daripada suami, berkati usaha daripada saudari Mimi, kiranya Engkau juga yang sertai, sehingga berkat-berkat itu boleh menjadi manfaat bagi keluarga daripada Ibu Mimi. Bapak, kami doakan anak-anak, baik Angie, baik Didi maupun juga Aaron, kami serahkan satu persatu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga lindungi Angie yang sudah ada di Jakarta, Tuhan lindungi pergaulannya sehingga dia tetap boleh setia kepada Tuhan. Bapak, kami juga doakan suami daripada Bu Mimi yaitu Pak Sigit, supaya suatu hari Pak Sigit boleh percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang menjadi juru selamatnya. Dia juga membutuhkan juru selamat dan juga bisa memperoleh hidup yang kekal. Kami doakan juga ya Tuhan saat ini Saudara Suryanto yang ada di tengah-tengah kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan kirimkan hamba Tuhan untuk boleh praktek 1 tahun. Biarlah ya Tuhan Kau juga berkati di dalam semua pelayanannya, boleh menjadi berkat bagi jemaat di GKA Immanuel. Berkati keluarga, berkati Ibu Dina, berkati kedua anaknya ya Tuhan. Di dalam studi mereka bertumbuh di dalam kasih sayang Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini juga mau berdoa ya Tuhan persiapan HUT yang ke-40. Kami berdoa untuk setiap panitia yang menyelenggarakan dengan anggotanya, kiranya Engkau juga
sertai mereka sehingga semuanya nantinya boleh berjalan dengan lancar dan bukan saja kami meriahkan HUT yang ke-40, tetapi semakin jemaat bertumbuh di dalam kasih sayang Tuhan. Semakin kokoh iman kami ya Tuhan, kami semua yang melayani, kami semua yang ada di jemaat ini ya Tuhan, biarlah kami sama-sama bertumbuh, sama-sama berakar, sehingga ya Tuhan semakin kami boleh saling memperoleh berkat dari satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati saudara-saudara kami yang di dalam kepanitiaan ini. Bapa di dalam surga, kami saat ini juga ingat saudara-saudara kami yang sakit. Kami mau sebutkan ya Tuhan mereka, yaitu kami doakan Ali ya Tuhan, yang sudah lama tidak kami temu, tetapi Tuhan sertai dia. Kami doakan juga Adi dan Michelle. Kami doakan Pak Santoso. Kami doakan juga Yuli Oi ya Tuhan. Pak Thomas yang sudah bisa sedikit ada respon. Kami doakan Ibu Chang Ijen. Kami doakan Pak Sutrisno, Pak Edi Lianto, Pak Teguh ya Tuhan, Ibu Supauhua, Ibu Xiao Cui Ying, kiranya dengan pengasihan Tuhan yang di tengah-tengah lemah tubuh ini, Kau memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Ketika mereka tidak berdaya, ingatkan mereka bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan ini. Ada Tuhan sendiri yang menopang dan memberikan penguatan kepada mereka. Hidup di dalam dunia hanya sementara. Sebab itu, teguhkan iman mereka supaya mereka pun tetap boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami doakan saudara Ganda yang baru ditinggalkan oleh ibunya. Beberapa waktu yang lalu, ayahnya juga sudah meninggal. Tuhan hiburkan Lukman juga ya Tuhan. Khususnya bagi Lukman juga belum percaya kepada Tuhan. Hamba-Mu juga tidak mengetahui apakah setelah mendengarkan beberapa firman Tuhan terbuka hatinya. Namun secara khusus kami mau doakan bagi Ganda ya Tuhan. Kiranya dia boleh tetap setia kepada Tuhan. Dan bahkan ya Tuhan, kami rindu dia boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami naikkan doa-doa ini ya Tuhan. Karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sudi mendengarkan segala doa kami ya Tuhan. Jikalau ada hal-hal yang belum kami doakan, kiranya Engkau juga melalui doa-doa pribadi ini ya Tuhan, Kau dengarkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Saya memberikan waktu kepada saudara-saudara untuk doa secara pribadi. Biar saudara-saudara bisa berdoa kepada Tuhan.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau sekali lagi bisa memberikan kepada kami kesempatan untuk berdoa bersama-sama. Biarlah ya Tuhan doa yang sudah dinaikkan secara pribadi, pergumulan-pergumulan daripada saudara-saudara kami yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini, Kau juga sertai ya Tuhan. Kau dengarkanlah ya Tuhan. Dan kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.